bicara terkait dengan faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dari VCT, ya, kegiatan VCT ini adalah VCT ini bisa didukung apabila ada kebijakan yang tidak hanya untuk orang beresiko HIV/AIDS saja, namun juga pasien dengan TB, ya, itu juga dilakukan pemeriksaan VCT juga, ya, karena TB juga bisa terkena penyakit HIV, ya. Kemudian fasilitas yang nyaman, aman, dan tim VCT yang kompak itu juga menjadi faktor pendukung keberhasilan dari VCT, ya. Kemudian klien, jadi bukan hanya dari segi ruangan, kemudian konselornya, tapi juga klien ya juga yang bersikap terbuka dan punya kesadaran ingin sembuh, ya, itu juga menjadi faktor kesuksesan, ya, atau indikator keberhasilan dari VCT, ya. Kemudian lingkungan yang mau menerima klien sesuai dengan statusnya, ya, artinya ketika sudah tahu klien ini membuka status dirinya, lingkungan di sekitarnya terutama keluarga itu mau menerima klien, ya. Kemudian adanya kelompok dukungan sebaya atau KDS, ya, seperti banyak contoh, ya, komunitas-komunitas yang sebaya yang dengan pengalaman yang sama dengan yang mengalami HIV, ya, itu berkumpul melakukan sharing diskusi, ya, dan itu menjadi faktor pendukung keberhasilan dilakukan VCT ini. Nah, apa penghambatnya? Ya, penghambatnya berarti kebalikan, ya, kebalikan dari faktor pendukung, di mana kebijakan tentang alokasi pencegahan yang lebih rendah daripada pengobatannya, ya. Kemudian tim VCT yang bertugas ini merangkap, ya, banyak hal yang harus dilakukan sehingga tidak fokus, ya. Kemudian klien yang tertutup tidak jujur untuk sembuh, ya, tidak memiliki keinginan untuk sembuh. Nah, ini juga menjadi faktor penghambat, dan lingkungan yang tidak mau menerima klien dengan statusnya. Nah, komunikasi terapeutik itu merupakan komunikasi yang tepat diberikan ketika kita melakukan konseling, yang mana tahapannya ada 3 fase, yaitu fase orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Nah, prinsip dari komunikasi terapeutik itu komunikasi harus ditandai dengan sikap yang saling menerima, percaya, dan saling menghargai, menciptakan suasana yang memungkinkan pasien bebas berkembang tanpa rasa takut, harus menciptakan suasana yang memungkinkan pasien memiliki motivasi untuk mengubah dirinya, baik sikap maupun tingkah lakunya, sehingga tumbuh makin matang dan dapat memecahkan masalah yang dihadapi. Harus mampu menguasai perasaan diri sendiri secara bertahap untuk mengetahui dan mengatasi perasaan gembira, sedih, marah, keberhasilan, maupun frustasi. Mampu menentukan batas waktu yang sesuai dan dapat mempertahankan konsistensinya. Memahami betul arti empati sebagai tindakan yang terapeutik, dan sebaliknya, simpati bukan suatu tindakan yang terapeutik. Altruisme untuk mendapatkan kepuasan dengan menolong orang lain secara manusiawi dan berpegang pada etika dengan cara berusaha sedapat mungkin mengambil keputusan berdasarkan prinsip kesejahteraan manusia. Nah, untuk videonya nanti teman-teman bisa disimak saja, tidak saya tampilkan, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Dan jika ada pertanyaan, silakan nanti diajukan. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.